Jadi metode di sini kita gunakan untuk menilai berapa sih nilai biaya bahan baku yang masuk ke dalam suatu proses. Nah, di sini akan terjadi suatu fluktuasi atau perbedaan antara harga bahan baku waktu kita awal membeli dengan nilai bahan baku pada saat akan masuk proses produksi. Nah, karena itu di sini kita gunakan berbagai metode untuk mengukur berapa sih kira-kira nilai bahan baku atau biaya bahan baku yang masuk ke dalam suatu proses. Ya. Jadi di sini ada 7 metode. Dari bukunya Mulyadi ada 6, dari identifikasi khusus sampai rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Kemudian saya tambahkan metode harga pasar dari sumber yang lain. Jadi di sini saya jelaskan sedikit terkait masing-masing metode. Untuk metode identifikasi khusus di sini ini bagian gudang lumayan kerja keras. Kenapa? Karena saat suatu persediaan masuk, bagian gudang akan memberikan sebuah label ke suatu persediaan bahan baku. Nanti ditulis di situ terkait ini bahan baku apa, kayu mahonika atau kayu jati, kemudian harganya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu lumayan merepotkan bagi bagian gudang, tapi memang lumayan presisi. Kemudian ada metode FIFO atau MPKP, masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Jadi, persediaan bahan baku yang pertama kali kita beli pasti akan kita keluarkan pertama kali juga dalam suatu proses produksi. Tapi ini gak secara harfiah seperti itu ya, ini lebih ke arah biayanya. Misalnya seperti ini. Nanti akan ada contoh lebih jelas lagi untuk FIFO, LIFO, dan moving average. Jadi untuk FIFO ini misalnya pada tanggal 1 Januari kita beli bahan baku nilainya 50.000. Ya waktu pada saat kita ingin memproduksi suatu kursi, kita akan menggunakan nilai 50.000 itu. Yang di awal kita dia nilai awal persediaan yang pertama kali kita beli. Jadi seperti itu konsepnya. LIFO juga seperti itu, last in first out. Kemudian ada moving average. Jadi kalau LIFO ini nanti nilai atau harga atau biaya bahan baku terakhir yang kita beli itu akan kita gunakan pertama untuk proses produksi atau perhitungan harga pokok produksi. Untuk moving average ini nilai harga bahan bakunya atau nilai bahan bakunya itu akan terus berubah mengikuti dikeluarkan dan masuknya bahan baku baru. Kemudian ada metode biaya standar. Di sini di awal perusahaan sudah membuat suatu anggaran di mana di situ ada anggaran untuk biaya standar bahan baku. Jadi bahan baku itu kita akan patok harga berapa dan itu tidak boleh berubah biasanya. Karena itu jika ada perbedaan kita akan mengakui jurnal selisih dengan nilai bahan baku dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari lebih jauh di biaya standar setelah UTS nanti. Kemudian ada metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Jadi nantinya untuk metode ini biasanya kita akan mengakui biaya bahan baku setelah kita memproduksi selama sebulan. Jadi misalnya di bulan Februari kita sudah produksi ya selama sebulan itu. Nanti kita akan catat berapa sih harga pokok bahan baku selama bulan Februari, kita total, kita rata-rata. Nah, itu metode rata-rata ini. Kemudian ada metode harga pasar. Di sini metode ini menggunakan harga pasar untuk menentukan berapa nilai atau biaya bahan baku yang harus kita masukkan ke dalam suatu perhitungan perhitungan harga pokok produksi. Nah, di sini identifikasi khusus, biaya standar, rata-rata, harga pasar itu perhitungannya nggak terlalu ribet sebenarnya. Cuma untuk kepentingan pemahaman saja saya berikan contoh FIFO, LIFO, dan moving average berdasarkan bukunya Mulyadi. Dan saya rasa sepertinya kalian sudah menempuh atau pernah menerima metode ini atau menerima materi ini waktu kalian di PA1 atau PA2. Jadi langsung saja di sini ada FIFO, LIFO, dan moving average. Pertama untuk FIFO. Jadi ini merupakan kartu persediaan namanya ya. Di kartu persediaan ini
tercatat berapa saldo awal per bulan dari bahan baku, dari suatu bahan baku, kemudian berapa bahan baku yang kita pakai untuk proses produksi dan berapa bahan baku baru yang kita beli. Itu tercatat semua di kartu bahan baku atau kartu persediaan. Jadi ini contohnya 1 Januari saldo awal, di situ diketahui bahwa ada sisa sebesar 1000 unit bahan baku, di mana 600 unit itu harganya 2.400 per unitnya, dan untuk yang 400 sisanya itu harga per unitnya 2.500 ya. Jadi ketemu nanti untuk yang 600 unit itu nilai persediaannya 1.440.000, sedangkan untuk yang 400 unit ini nilai persediaannya adalah 1 juta. Nah, kemudian pada 6 Januari dipakailah sebesar 700 unit, atau 700 unit ini diminta oleh bagian produksi untuk diproduksi gitu ya. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka kita nggak bisa langsung nulis di sini 700 keluar. Kita lihat di sini biaya yang paling bahan baku yang paling awal itu kan, atau persediaan bahan baku yang paling awal itu kan yang 600 ini ya. Nah, 600 ini kita keluarkan terlebih dahulu karena namanya first in first out. Yang paling awal kita masukkan ke proses produksi lebih awal. Jadi 600 kita gunakan di sini, di mana harga per unitnya 2.400. Kan karena kita minta 700 dari bagian produksi, kita kan kurang 100 lagi ya. Nah, 100-nya itu kita dapat dari yang 400 ini. Jadi 100 unit ini atau persediaan ini nilai per unitnya itu 2.500. Ketemu nanti seperti ini. Maka sisanya pada 6 Januari tersisa 300 unit, di mana 300 unit ini harga pokoknya harga per unitnya adalah 2.500. Kemudian tanggal 15 Januari dilakukan pembelian sebesar 1.200 unit, di mana harga per unitnya adalah 2.750. Masuk ke sini ya. Jadi ini nanti di bagian bawah, kenapa? Karena biaya yang lebih awal itu adalah yang 300, sedangkan biaya selanjutnya adalah yang 1.200 unit ini. Kemudian dilakukan lagi pembelian di tanggal 17 Januari. Nilainya adalah 500 unit, di mana harga per unitnya adalah Rp3.000. Nantinya harga ini akan jadi harga ketiga. Di bawahnya 300 dan 1.200 unit itu. Lalu dilakukan pemakaian atau pengiriman bahan baku ke proses produksi. Nilainya adalah 1.100 unit. Ya, saya ulangi, nilainya adalah 1.100 unit. Jadi bagian produksi meminta 1.100 unit bahan baku. Nah, karena ini FIFO, sekali lagi, yang paling atas kita keluarkan lebih dulu, berarti 300 kita ambil dari bahan baku yang harga per unitnya 2.500 ini. Kemudian sisanya kan tinggal 800 ya. Karena bagian produksi minta 1.100, 300 sudah, sisa 800. 800-nya kita ambil dari yang 1.200 ini, di mana harga per unitnya 2.750. Nah, karena kita sudah pakai 300, maka ini kosong. Ini habis. Nah, sama juga untuk yang 1.200 unit ini kan sudah terpakai 800. Maka sisanya tinggal 400 unit bahan baku yang harga per unitnya 2.750. Ditambah dengan persediaan terakhir, dari pembelian terakhir yang bernilai 500 unit dengan harga per unitnya 3.000. Nah, dari sini ketahuan berapa jumlah pembelian dan jumlah pemakaian serta sisa akhir. Jumlah pembelian ini 1.700 ini dapat dari 1.200 ditambah 500. Sedangkan 4.800 dapat dari 3.300 ditambah 1.500. Untuk pemakaian 1.800 ini didapatkan dari 600 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 800. Sedangkan nilai 4.640 ini didapatkan dari 1.440 ditambah 250 ditambah 750 ditambah 2.200. Nah, kemudian kuantitas untuk sisa akhir itu sama dengan ini ya, dapat dari 400 ditambah 500 900, sedangkan 2.600 ini didapatkan dari 1.100 ditambah
1.500.000. Seperti itu. Selanjutnya untuk metode LIFO, last in first out. Ini sedikit berbeda dengan yang FIFO tadi ya. Bedanya adalah nilai bahan baku terakhir itu yang biasanya pertama kali kita keluarkan atau kita akui untuk proses produksi. Nah, nilainya sama seperti soal yang FIFO, cuma ada perbedaan. Sisa awalnya sama ya, 600-400. Kemudian diminta sebesar 700 unit untuk proses produksi, sama seperti soal yang di FIFO, hanya saja berbeda. Untuk yang FIFO tadi itu kan begini, 700 diminta, tapi yang keluar duluan itu yang 600, karena 600 itu ada di awal. Sisanya diambilkan ke bagian akhir. Ini kebalikannya. Jadi yang bawah kita keluarkan terlebih dahulu. Kita kan minta 700 bagian produksi. Jadi yang 400 ini kita keluarkan terlebih dahulu. Yang harganya 2.500 per unit. 400 di sini. Ya. Kan sisa 300. 300 sisanya ini diambil dari yang 600. Seperti itu. Jadi sisanya nanti di 6 Januari 300 dengan nilai 2.400 per unit. Kemudian dilakukan pembelian sebanyak 2 kali di tanggal 15 dan tanggal 17, masing-masing 1.200 unit dengan harga per unit 2.750, dan pembelian kedua 500 unit dengan harga per unit 3.000. Maka nanti di sini terlihat data yang kalian lihat di sini ya. Jadi pembelian pertama 300, pembelian kedua 1.200, pembelian ketiga 500 ini. 300 ini sisa. Lalu bagian produksi minta agar bagian gudang mengirimkan 1.100 unit bahan baku untuk produksi. Nah, karena itu ini kan sudah dilihat ya, 300 yang pertama, 1.200 kedua, dan yang ketiga atau terakhir 500. Maka karena ini last in first out atau masuk terakhir keluar pertama, maka yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah yang 500 ini nilainya. Jadi 500 dengan harga per unit 3.000, kan sisa 600 ya, untuk jadi 1.100. Nah, 600 sisanya itu diambil dari yang 1.200 dengan harga per unit 2.750. Ketemu seperti ini nantinya. Jadi sisanya nanti ini kebalik ya, harusnya seperti ini. Nah, jadi 300 pertama dengan nilai per unit atau harga per unit 2.400 dan sisanya 600. 600 ini dapat dari 1.200 dikurangi 600. 600 ini nilainya 2.750 per unit. Dan perhitungan jumlah pembelian, pemakaian, sisa akhir itu sama. Selanjutnya kita bergerak ke yang metode moving average. Nah, moving average ini artinya rata-rata berjalan. Jadi setiap kalian beli baru atau mengeluarkan persediaan baru untuk proses produksi, nilainya akan berubah. Karena itu namanya rata-rata tertimbang atau rata-rata bergerak. Jadi seperti ini. Kira-kira sama seperti yang tadi. Jadi kita punya saldo atau sisa kuantitas 600, harga per unit 2.400, dan 400 dengan harga per unit 2.500. Nah, ini nanti ditambah 600 tambah 400. Kemudian jumlahnya 1.440 itu ditambah dengan 1 juta. Maka ketemu kuantitasnya 1.000 dan jumlah totalnya 2.440. Harganya ini kalian dapatkan dari jumlah dibagi kuantitas ya. Jumlah dibagi kuantitas. Jadi jumlahnya 2.440.000 itu dibagi 1.000 ketemu harganya 2.440. Nah, pada saat bagian produksi minta agar dikirimkan 700 unit, ya udah 700 ini langsung diambilkan dari yang 1.000 ini dengan harga 2.440. Seperti itu. Lalu dibeli baru 1.200, harga per unit 2.750.
Sisanya tadi kan 300 ya, karena 1000 sudah diambil 300, diambil 700, sisa 300. Ini ditambah dengan 1200, totalnya untuk kuantitas adalah 1500. Kemudian jumlahnya adalah 4.032.000. Nah, untuk harganya ini berubah lagi. Jadi untuk moving average itu yang berubah adalah harganya. Menyesuaikan jumlah dibagi kuantitas. Jadi jumlahnya 4.032.000 dibagi 1.500 ketemu 2.688 harganya. Kemudian ada pembelian lagi 500. Harga produknya 3.000. Ya udah, ditambah lagi 1.500 tambah 500 ketemu 2.000, total jumlahnya jadi 5.532.000. Kemudian untuk penentuan harganya 5.532.000 ini dibagi 2.000 ketemu 2.766. Kemudian bagian produksi minta 1.100, kita berikan 1.100, sisa 900 dengan harga 2.766. Sekian. Jumlahnya seperti itu. Cara perhitungan jumlah pembelian, pemakaian, sisa air sama seperti yang tadi. Nah, ini merupakan cara penentuan berapa nilai bahan baku yang terserap selama proses produksi. Jadi nantinya misalnya di sini kan ada pemakaian ya, 700 unit dengan jumlah 1.708.000. Maka ini yang kita akui nantinya, atau kita akui sebagai biaya bahan baku yang terserap.